Kita lanjutkan untuk pelajaran sebelumnya, yaitu tentang pusat massa atau titik berat, mencari titik berat. Sekarang kita lanjutkan, kalau sebelumnya hanya satu kurva, nah sekarang kita menggunakan dua kurva. Tidak harus berpotongan ya, yang penting dua kurva. Kita mencari yang satunya ini, yang satunya ini ya. Lebih mudah kalau yang atas saya anggap yang atas itu adalah fungsi X, yang bawahnya Gx, begitu ya. Yang kita pelajari kemarin adalah satu kurva, yang sekarang kita akan mencari titik berat dari dua kurva ini pada interval A hingga B. Nah, yang kita batasi ini, kita cari titik beratnya. Ya, anggap saja di sini titik beratnya adalah ini. Titik pusat massanya yang di sini kita cari ini X stripnya ya, X apa, ada pecinya ya, topinya ya, X topi ini. Jadi ini yang kita cari, kita nyari X ini dan Y ini ya. Jadi kita akan mencari pusat massa yang dibatasi dua grafik, dua kurva, yaitu fungsi X dan Gx pada interval A dan B ya, tidak harus berpotongan ya. Seperti pelajaran sebelumnya, yaitu mencari ini adalah jumlah luas dikali jumlah luas nanti dikali jarak, jumlah dari luas kali jarak dibagi luasnya, momen statis dibagi dengan beratnya. Berat dari atau massa dari kurva ini tentu saja adalah luas, diwakili oleh luas. Nah, bagaimana caranya? Kita seperti yang kemarin, yaitu kita ngambil suatu pias kecil begitu ya. Momen statisnya adalah ini kali jarak. Nah, jaraknya adalah yang ini. Jaraknya kita ambil setengahnya ya. Saya tulis Gx-nya biar tidak nabrak. Ini Gx-nya. Nah, di sini jaraknya ini adalah nanti ini sendiri adalah Gx dikurangi yang atas fungsi X dikurangi Gx ya. Kemudian yang di sini adalah Gx dan itu adalah setengahnya, maka yang di sini adalah saya kurawal begitu ya. Itu tentu saja karena ini diambil setengahnya, yaitu saja, maka ini adalah setengah dari fungsi X ditambah Gx ya. Itu. Jadi ini adalah atau sama dengan ini dikurangi ini dibagi dua, panjangnya adalah fungsi X dikurangi Gx, kemudian jaraknya ke sini adalah setengah dari fungsi X ditambah Gx ya, sama saja. Ini dibagi dua, kemudian nanti ditambah ini, ketemunya ini sama ya. Kemudian
Kita cari momen statisnya. Terlebih dulu mencari seperti kemarin ya, momen statisnya. Kita cari ke apa namanya, ke X dulu ya. Nah, ini kalau ini saya anggap dengan A, I, ini di titik I, maaf lupa, di titik I ya. Luasnya adalah luas bias AI sama dengan luasnya adalah ini delta X kali panjangnya ini adalah fungsi X dikurangi GX ya. Delta X kali ini adalah fungsi X dikurangi GX ya. Kemudian jaraknya adalah ke sumbu X ya, X dulu, nanti sumbu Y nya nanti ke sumbu Y. Jadi di sini adalah saya tulis dengan YI sama dengan adalah tadi setengah kali fungsi X dikurangi tambah GX ya, begitu. Sehingga momen statisnya kita dapatkan, momen statisnya adalah ini kalikan jarak, ini dikalikan jarak, maka momen statisnya sama dengan AI dikalikan dengan YI sama dengan ini kali ini, berarti setengah delta X kali, ingat ini fungsi X kurangi GX, ini plus berarti fungsi X kuadrat dikurangi GX kuadrat begitu ya. Ingat ini minus, ini positif, berarti kalau A min B kali A plus B adalah A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kita bisa memperoleh apa namanya, kita gerakkan ke yang paling kiri, maka M1 sama dengan nanti dengan cara yang sama adalah delta X dikalikan dengan fungsi X1 ya. Ini fungsi, maaf ini tadi kurang lengkap sedikit, ini fungsi XI ya, fungsi XI, dan ini juga GXI ya. Nah, di sini dikurangi, dikuadratkan minus GX1 yang dikuadratkan. Nah, sehingga kita jumlahkan nanti sampai ke N ya, sama dengan setengah delta X kali fungsi Xn yang dikuadratkan dikurangi dengan Gxn yang dikuadratkan ya, begitu. Sehingga seluruh momen sigma momennya, sigma momennya adalah ini dibagi itu, sehingga kita mendapatkan dengan cara seperti yang sebelumnya adalah setengah sigma dari saya tulis delta X nya di depan ya, biar agak
sigma dari fungsi xi kuadrat dikurangi gxi yang dikuadratkan, ya. Begitu. Sehingga kalau ini delta x-nya mendekati 0, maka saya tulis di sini aja karena terlalu sempit. Maka keseluruhannya jikalau delta x lebih kecil, maka momen statisnya adalah momen statis ke sumbu x sama dengan setengah integral dari a sampai b fungsi x yang dikuadratkan dikurangi gx yang dikuadratkan dx, ya, seperti itu. Sehingga kalau momen statis x itu jumlahnya seperti ini, maka y-nya ini seperti pelajaran sebelumnya, maka yang ini adalah momen sumbu x, momen statis ke sumbu x dibagi luasnya. Luasnya apa? Kemarin sudah kita pelajari, yaitu y ini sama dengan setengah dari a sampai b fungsi x yang dikuadratkan gx yang dikuadratkan dx. Luasnya apa? Luas dari dua kurva yang kemarin sudah, yaitu a sampai b fungsi x min gx, ya, dx. Itulah rumus dari pusat massa. Kemudian untuk mencari sekarang x, ya, yang ini sudah kita dapatkan y, kita mencari x, luasnya sama, luasnya masih sama, tapi jaraknya adalah ke sini, ya, alias xi, ya. Jadi xi, jaraknya xi. Saya tulis lagi ai sama tetepan, ya, delta x kali fungsi xi min gxi, ya. Jaraknya ke sumbu y, tadi x sekarang y, itu sama dengan x sama dengan xi, ya, sama dengan xi, ya. Sehingga momennya adalah momen ke sumbu y sama dengan delta x kali fungsi xi min gxi kali xi, ya, dikalikan dengan jaraknya. Sehingga dengan cara yang sama kita akan memperoleh, saya tulis di sini, sama dengan saya taruh di depan xi fungsi xi min gxi kali delta x. Sehingga dengan cara yang sama kita dapatkan jumlah momen statis ke sumbu y sama dengan jumlah dari sigma ini. Saya tulis di bawahnya karena tidak cukup. Sigma dari xi fungsi xi gxi
delta X. Sehingga momen ke sumbu Y sama dengan integral dari A sampai B, caranya sama. Ini jadi X, ini jadi fungsi X min GX kali kali delta X, ya. Sehingga kita mendapatkan yang ini adalah sama dengan M sumbu Y dibagi dengan luas, atau sama dengan X sama dengan X kali ke bawah, A sama dengan B, X kali fungsi X min GX dx dibagi luasnya adalah, nah ini A sama B fungsi X min GX, ya, dx. Itulah rumus dari titik berat atau pusat massa dari dua kurva, ya.